Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminah, SPDI. Saya guru SDN 001 Waru, Penajam Pasir Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, batch 3 di UINSI Samarinda. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil terteaching saya. Berikut ini hasil terteaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya bersama-sama. Sebelum minta tolong kepada ketua kelas, kita semua mengangkat tangan kita ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah mari bersama-sama kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna minas sholihin. Amin. Yang artinya apa nak? Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh ya. Sebelum kita mulai, kita biar semangat. Tepuk anak soleh. Ya, ibu kasih contoh ya, baru kita sama-sama ya. Tepuk anak soleh. Saya anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes ya. Semangat ya. Nah, hari ini sebelum ibu lanjutkan pelajaran selanjutnya, ibu mau bertanya dulu. Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Sebelumnya ibu absen dulu. Afolihin, hadir? Hadir? Oh ya, alhamdulillah. Musdalifah? Hadir Ibu. Herdiana? Hadir Ibu. Ya, alhamdulillah. Fajar, hadir ya. Ada yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Perilaku jujur, Bu. Iya. Apa itu artinya jujur? Solihin. Jujur Apa? artinya tidak berdusta, Bu. Artinya jujur itu berarti kita berkata yang benar, tidak membohongi diri. Tidak membohongi diri sendiri, terutama jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kepada sesama manusia, hablum minan nas. Iya, pintar. Jadi kemarin pelajarannya itu tentang perilaku jujur, ya. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, ya. Apalagi jujur juga sama guru, sama teman, ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui pembelajaran dengan model Discover Learning, peserta didik mampu melaksanakan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, melalui pembelajaran dengan model Discover Learning, peserta didik mampu menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang ketiga, melalui pembelajaran ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Yang terakhir, melalui pembelajaran ini, peserta didik mampu mempraktikkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, jadi tujuan kita yaitu bagaimana kita bisa memberikan contoh, ya, contoh yang baik. Nah, coba sekarang ibu akan tampilkan gambar. Lihat gambar 2 dan gambar 3 dan 4. Gambar 1, ibu tanya sama Ahmad. Itu gambar apa? Menceritakan tentang apa? Salim sama ibunya, Bu Guru. Dalifah, gambar 1? Ibu, gambar 1 itu anak yang sopan. Dia kalau mau pergi ke sekolah, saliman dulu sama orang tuanya, Bu. Iya, pintar. Triana, gambar 2 apa itu, nak? Gambar 2, anak yang patuh terhadap orang tua dan membantu pekerjaan ibunya di rumah. Menyapu. 3, Solihin. Gambar ketiga ngapain itu? Itu gambar ketiga minta uang sangu, Kak, Bu. Minta uang sangu. Ya. Kelihatannya dia minta sangu nih ya.
Ternyata gambar ibunya nih ibu guru atau orang tua ini ya? Oh, Gambar apa ya? dia salim sama ibu guru, Bu. Sebelum Oh sekolah. iya, Itu gambar ya. keempat itu gotong royong, Bu, saling bantu-membantu. Bersama guru ya. Ya, bersama guru, Bu. Siswa dengan Iya. guru. Sebelum Ibu masuk pembahasannya, Ibu lihat, dari gambar 1, kita sebagai anak, kita kalau mau berangkat sekolah, kita harus apa dulu, Nak? Meminta izin kepada orang tua, bersalaman dulu, ya. Bersalaman minta izin dulu, ya. Jadi kita kalau jadi anak itu jangan langsung berangkat, langsung pergi, tidak pamit dulu, tiba-tiba hilang, ya kan? Tiba-tiba muncul, ya. Jadi tidak ya, Nak, ya. Terus yang kedua apa, Nak? Dan walaupun dia sekolah atau sudah segera pulang sekolah, dia tetap bisa membantu orang tuanya, bisa bersama-sama, ya. Di sini gambarnya laki-laki ya, jadi tidak mesti harus perempuan membantu kedua orang tua, laki-laki pun bisa. Ketiga, yaitu ketika kita sampai di sekolah, kita ketemu ibu gurunya, kita harus bersalaman, ya. Kita ucapkan salam. Terus gambar yang keempat, yaitu apa, Nak? Gotong royong bersama orang Bersama tua. guru. Ya. Iya, bersama guru. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pengertian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, ya, Nak, ya. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan pengertiannya dulu. Hormat artinya bersikap, menghargai dan menghormati. Sedangkan patuh berarti menuruti dan menaati. Setelah digabungkan, maka hormat dan patuh yaitu bersikap, berkata, dan bertindak sesuai dengan adat sopan santun, serta mematuhi nasihat dengan baik. Ya, Nak, ya? Jadi itu pengertiannya. Pengertian hormat, bersikap, menghargai, dan menghormati. Ya, sedangkan patuh berarti menuruti dan menaati. Hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri dari siapa? Apa Ayah saja, dan orang tua? ibu. Jadi orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu. Ayah, ibu. Orang tua kita yang mengasuh kita, merawat kita, membesarkan dan menyekolahkan, serta menjaga dan membimbing kita sampai dewasa. Harapan orang tua kita apa, Nak? Agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah, taat kepada orang tua, serta berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, orang tua kita menginginkan kita untuk menjadi anak yang soleh. Kita disekolahkan untuk menjadi anak yang baik, ya, Nak, ya. Kita harus menghormati kedua orang tua, ya. Jadi orang tua itu terdiri ayah dan ibu. Terdapat dalam Al-Quran, surah Luqman, ayat 14. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayhi ilayyal masyir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar semua berbuat baik, ya, kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Quran surah Luqman ayat 14, ya. Jadi perintah patuh kepada orang tua itu, ya, ada di dalam Al-Quran. Terdapat dalam surah Al-Luqman ayat 14. Jadi kita harus patuh kepada orang tua kita, Nak. Orang tua kita telah membesarkan kita, telah membimbing kita, ya. Apalagi berbohong kepada orang tua. Tidak boleh, ya, Nak, ya. Tidak boleh berbohong. Di sini ada yang hafal doa kedua orang tua. Siapa yang hafal? Kita baca sama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, apa artinya? Ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu kecil. Musdalifah apa? Doa kedua orang tua? Apa, Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah bagus ya. Terima kasih anak-anak ibu yang pintar, yang hebat. Kedua orang tua wajib kita hormati ya. Kita taati segala perintahnya agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang tua dalam Islam disebut birrul walidain atau disebut juga berbakti kepada orang tua. Iya, jadi berbakti kepada orang tua itu harus wajib ya, Nak ya. Tidak boleh melawan orang tua. Di sini Ibu akan jelaskan, hormat dan patuh kepada orang tua dapat diwujudkan dengan cara. Nah, ya. Jadi satu, menaati perintah orang tua. Siapa di sini yang suka melawan orang tuanya? Apa yang suka melawan sama orang tuanya? Jadi tidak boleh melawan orang tua ya, Nak ya. Yang kedua apa, Nak? Menuruti nasihat orang tua, ya. Apa yang orang tua katakan ya. Orang tua tuh Bu, mama saya suka marah Bu, suka ngomel-ngomel. Orang tua ngomel itu belum tentu dia tidak sayang, dia sayang. Jadi apa lagi Nak? Tidak berbohong kepada orang tua. Nah ini dia, tidak boleh berbohong kepada orang tua. Kita harus ingat perjuangan orang tua kita Nak. Biasanya kalau orang tua kita menyuruh kita belanja, ya kan? Kalau kita suruh belanja, nih beli, dikasih uang 10.000, coba beli garam sana sama nanti angsulnya. Udah ada mah angsulnya. Ada enggak yang seperti itu? Tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi angsulnya tetap. Angsulnya berapa? Ngaku dulu. Ini mah angsulnya saya. Tadi garamnya harganya 5.000. Angsulnya 5.000. Mah boleh enggak beli pentol? Jangan langsung diambil ya. Tidak boleh ya, Nak ya. Harus jujur. Terus siapa lagi Nak? Bertingkah laku sopan terhadap orang tua. Bersikap sopan santun ya sama orang tua. Kalau kita bersalaman, kita harus bisa jangan berdiri. Kalau bisa kita duduk sama orang tua bersalaman. Terus kita mau lewat harus permisi ya. Terus apa lagi? Tidak berkata kasar kepada orang tua ya. Tidak boleh berkata kasar Nak ya. Jadi kalau berkata kasar itu contohnya di dalam Al-Quran itu tidak boleh. Membuat orang tua kita menangis tidak boleh ya Nak ya. Jadi kita harus menjaga perasaan orang tua. Nah terus kita harus mendoakan kedua orang tua kita setelah kita sholat ya. Jangan tidak sholat. Yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada guru. Kemarin ibu guru kita pada ulang tahun ya? Harinya Ibu. Selamat Hari Guru Ibu. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariah. Amin. Terima kasih ya Nak. Semoga juga Ibu doakan anak-anak Ibu semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan tercapai semua cita-citanya ya Nak ya. Semuanya jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Yang kedua yaitu hormat dan patuh kepada guru. Selain hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga harus patuh kepada guru. Karena guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Ya Nak ya. Jadi banyak hal yang kita peroleh, yaitu ilmu dan keteladanannya. Guru kita telah mendidik kita dan mengajarkan kita hal-hal yang baik. Guru telah mendidik agar anaknya menjadi pandai. Nah, jadi kalau gurunya lagi menjelaskan, jangan ada yang bercerita, jangan ada yang bermain, lempar-lemparan, ya tidak boleh ya. Terus guru mengajari ilmu yang bermanfaat, guru mengajarkan akhlak mulia, guru mengajari sopan santun. Guru, kita wajib patuh dan hormat pada guru agar ilmu yang kita dapatkan, kita terima bermanfaat. Contoh hormat dan patuh kepada guru, mengucapkan salam dan mencium tangan ketika masuk kelas. Ya Nak, jangan lupa ketemu ibu gurunya. Dan yang pertama kita harus senyum dulu. Karena senyum adalah apa Nak? Senyum adalah Sedekah. iya sedekah. Jangan pelit. Mengucapkan salam dulu. Nah, terus menaati nasihat dan perintah guru. Nah, terus bersemangat berbicara dengan sopan dan santun. Mengerjakan tugas dari guru. Setelah Ibu tadi menjelaskan tentang hormat dan patuh kepada guru, ada yang mau bertanya? Iya Bu, saya mau tanya Bu, mengapa kita harus patuh sama orang tua Bu Guru? Kenapa kita harus patuh dan hormat kepada orang tua dan guru? Karena orang tua kita telah merawat kita, telah membesarkan kita. Guru telah memberikan kita ilmu. Tidak bosan-bosan ibu guru menegur, tidak bosan-bosan ibu guru memberikan ilmu. Ya, jadi kita tidak boleh melawan ya orang tua dan guru. Ketika kita sudah sampai di sekolah, maka guru yang menjadi orang kedua, pengganti orang tua kita di rumah, ya Nak ya. Nggak lagi? Cukup?
Ibu akan bagi kelompok, ya nak ya. Kalian diskusikan. Untuk kelompok satu, Solihin. Ya, yang kedua, Sakdia. Ketiga, Siti Juaria. Yang keempat, Mas Ria. Ibu akan bagi LKPD-nya ya nak ya. Di sini kelompok 2, Musinin. Yang kedua, Musdalifah. Yang ketiga, Herdiana. Yang keempat, Triwahyuni. Kelompok 3, Fajar. Yang kedua, Yani. Yang ketiga, Yeni. Yang keempat, Andi Fertiwi. Ibu akan bagi LKPD-nya, silahkan dikerjakan nak ya. Jadi nanti diremukkan, baru nanti didiskusikan. Kita presentasikan satu kelompok satu. Ya nak ya. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Ya, mungkin kelompok 1 dulu, Solihin, ayo silahkan. Baik, Bu. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Yang pertama, karena orang tua yang melahirkan kita, kemudian menafkahi kita. Kepada guru, karena guru mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Bahkan bukan hanya kepada orang tua dan guru, kepada orang tua yang usianya lebih tua daripada kita pun kita harus hormat dan patuh. Begitu, Bu. Iya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Ya, kelompok 2, perwakilan 1 orang, ayo. Contoh sikap hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, kita harus mengucapkan salam. Lalu kita mencium tangannya, Bu. Yang kedua, mentaati dan mendengarkan nasihat serta perintah guru. Yang ketiga, selalu bersemangat dan memperhatikan guru ketika sedang mengajar di kelas. Berbicara yang sopan dan santun kepada Bapak Ibu guru. Iya, terima kasih. Semuanya tuntas ya, Ibu sudah koreksi, nilainya semua tuntas ya. Bagus ya. Kerja kelompoknya bagus. Terima kasih Ibu. Ibu ada video tentang hormat patuh kepada orang tua. Ya, silahkan kita sebelum selesai pembelajaran kita nonton dulu ya, Nak ya. Ya, disimak videonya. Hikmah apa yang dapat kita ambil dari video ini? Dari video tadi ada yang bisa menjelaskan apa isi videonya? Saya, Bu. Ya, boleh. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, Bu. Iya, pintar, mantap. Ya, betul, seperti itu ya, Nak ya. Jadi kita tidak boleh melawan orang tua. Tidak boleh berkata-kata kasar kepada orang tua, ya. Dari video itu kita mengambil hikmah ya, Nak ya. Bahwa orang tua kita tuh walaupun dia kelihatan di situ dia merokok ya, Nak ya. Jadi walaupun orang tuanya seperti itu, kita harus tetap Nak, patuh. Contoh yang tidak baik kita tidak usah ikuti ya, Nak ya. Kita ikuti yang baik-baiknya saja. Oke, Nak ya. Selanjutnya Ibu akan kasih tugas untuk di rumah ya. Nah, sekarang kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya. Coba Ibu mau minta tolong simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pelajaran hari ini, Ibu, sikap hormat dan patuh diwujudkan dengan bertutur kata dengan baik, lemah lembut, dan menjaga kesopanan kepada orang tua. Yang kedua, laksanakan nasihat orang tua agar mendapat keberkahan dunia dan akhirat. Yang ketiga, kedua orang tua juga kunci keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terima kasih ya. Jadi kesimpulan kita hari ini tentang hormat dan patuh kepada orang tua, kita harus apa? Bertutur kata yang baik, lemah lembut, menjaga kesopanan kepada orang tua dan guru. Terus apa lagi, Nak? Kita harus berbuat baik, bertanggung jawab ya, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain ya. Selalu mendengarkan nasihat orang lain ya, biar kita apa, Nak? Selamat dunia dan akhirat. Ya, cukup sekian mungkin hari ini pelajaran kita. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk minggu depan Ibu akan lanjutkan pembelajaran kita tentang sikap saling menghargai ya. Jadi Ibu minta untuk baca bukunya di rumah ya, Nak ya. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.